Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya akan membahas mengenai manajemen administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ian Sofian, SPD MA. Nah teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf ya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ikhlas, NIM 1914002050. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan. Nah teman-teman, di sana slide-nya loh, saya akan membahas mengenai apa sih manajemen itu. Ada yang tahu nggak manajemen itu apa? Oh, jangan cepet-cepet dijelasin. Ada yang tahu nggak? Apa? Kamu lagi Budi? Saya jelasin ya Budi, bahwasanya manajemen itu berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau age of running and controlling a business menurut Oxford 2005. Atau pengertian manajemen nih teman-teman biar cepet paham apa sih? Nah, manajemen itu mengelola dan mengatur. Teman-teman, ada 4 kata kunci dalam manajemen. Ada apa saja sih? Ada organisasi, ilmu, seni, dan juga manusia. Nah, manajemen ini tuh berhubungan dengan organisasi. Dipandang sebagai ilmu, juga bisa dikaitkan dengan seni, karena dalam manajemen mengandung unsur fleksibilitas dan keahlian dianggap indah, serta perlu sentuhan seni. Dan tentunya manajemen itu yang melakukan adalah apa Budi? Manajemen itu yang melakukan adalah manusia Budi, bukan hewan. Jadi melakukan manajemen itu manusia juga untuk mengolah aktivitas manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya Budi. Let's go. Nah, di sana ada kata administrasi. Apa sih administrasi? Oke Budi, dijelasin lagi deh. Budi. Nah, menurut etimologi, administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ed plus ministrare, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Terus, nah teman-teman, ada juga menurut dari Muhammad Rifai 1984 administrasi itu jika ditelaah arti katanya yaitu asal kata dari ad dan ministrare yang berarti bantuan. Artinya bahwa administrasi itu dengan lancar dan terarah dalam mencapai tujuan dengan tepat tanpa pemborosan apapun, atau administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikuti. Sudah paham belum Budi? Belum ya? Oke, lanjut lagi ya Budi. Nah, jadi berdasarkan yang dikemukakan oleh para ahli tadi, kita simpulkan ya Budi, bahwa yang dimaksud dengan administrasi itu tidak hanya semua dengan sama dengan apa yang kita katakan dan maksudkan, seperti kata-kata sehari kayak berhubungan dengan pekerjaan cetak mencatat, surat menyurat, pendataan, kesekretariatan, atau ketatausahaan. Tapi administrasi itu mencakup apa saja Budi? Tahu nggak Budi? Kita tahu lagi. Jelas lagi ya Budi. Jadi administrasi itu mencakup semua kegiatan yang perlu diorganisir, yang dimulai dari menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sampai kepada penilaian. Nah Budi, jadi administrasi itu tuh memang benar-benar diorganisir yang benar-benar rapi sampai ke tahap penilaian. Jadi benar-benar tertata. Budi, kedengeran nggak suara hujan di luar? Takut nggak Budi? Kita lanjut aja Budi ya. Oke, kita lanjutin aja nih. Ada apa lagi ya Budi di sana? Kita masih bahas tentang administrasi. Ada lagi
tadi manajemen, terus administrasi, kita gabungin aja, manajemen administrasi. Apa sih? Nah, jadi manajemen administrasi itu yang mengatur atau mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan seperti apa tadi? Mengorganisir yang dimulai dari menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sampai kepada penilaian. Jadi mengatur mengelola, jadi manajemen administrasi. Keren ya Budi? Ada lagi loh Budi di slide selanjutnya Budi. Lanjutin ya. Let's go. Apa itu Budi? Oh, apa sih administrasi pendidikan? Budi, kita jelasin lagi ya. Administrasi pendidikan itu suatu pengelolaan semua kegiatan-kegiatan di sekolah yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pinter. Nah Budi, menurut DRSM Ngalim Purwanto, apa sih administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan ialah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Wah, Budi pinter ya. Oke, lanjut ya Budi. Cakep, udah tahu nih dia. Oke, nih ada lagi Budi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bahwasanya administrasi pendidikan itu suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia atau yang ada, baik personal, material, spiritual. Demi tercapainya apa Budi? Tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, Budi kamu harus tahu nih bahwasanya mengapa sih administrasi pendidikan itu mempengaruhi besar kecilnya kemajuan suatu pendidikan di suatu negara atau di suatu lingkup pendidikan atau di suatu lembaga. Kenapa? Karena administrasi pendidikan itu dilaksanakan mencakup semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Termasuk tadi yang disebutin beberapa tadi, ke pengorganisasian sekolah sampai ke tata usahanya. Nah, seperti yang kita tahu Budi, bahwa saat ini masih ada sekolah yang belum mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, baik yang sekolah negeri maupun swasta. Dan tentu ini akan mempengaruhi suatu bangsa atau negara Budi. Jadi, apabila tujuan pendidikan di suatu negara dapat berjalan dengan baik, maka akan terpengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Begitu juga sebaliknya, jika tujuan pendidikan dari suatu bangsa tidak tercapai atau belum tercapai, maka ini akan berpengaruh buruk pada negara tersebut. Ya, kita harus belajar yang pintar Budi, biar kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kebermanfaatan, visi dan misi untuk pendidikan di Indonesia. Semangat ya Budi, jangan malas-malas lagi. Nah Budi, di slide selanjutnya ada ruang lingkup administrasi. Lagi ya Budi. Nah, ruang lingkup administrasi itu menurut MPAI 1984 itu mengatakan bahwasanya ada the 3Ms. Apa itu? Man, material, money, uang, Budi. Jadi jika dapat kita proses dalam administrasi itu ada unsur manusia, unsur alat, dan unsur keuangan. Tanpa ketiga unsur tersebut, Budi, administrasi tidak dapat berjalan. Dengan kata lain, tanpa alat, manusia sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanpa uang, pekerjaan tidak lancar. Begitu pula tanpa tenaga manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya. Tak mungkin dong kalau misalnya dapat terlaksana dengan baik meskipun alat dan uang tersedia secukupnya. Nah, dengan demikian, untuk menerapkan administrasi ini, pendidikan di sekolah kita itu harus memperhatikan unsur-unsur penting yang ada dan terkait dalam mencapai tujuannya apa itu. Yang pertama harus ada peserta didiknya Budi. Peserta didik ini sebagai apa? Yang akan menjadi output sekolah. Cakep. Yang kedua, guru dan personel kerja lainnya. Harus ada guru Budi. Makanya kita disuruh belajar, makanya kita disuruh menggali-gali informasi agar nanti ketika kita menjadi guru yang bervisi dan bermisi. Cakep.
Yang ketiga, kurikulum, yaitu rencana materi pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik atau siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana. Ini perlu sebagai apa? Alat pembelajaran dan penunjang.